Iya, judulnya adalah Pada Mulanya, karena itulah kata atau frasa yang pertama dalam kitab Kejadian. Pada mulanya karena ini sesuatu yang sejatinya, dalam bahasa Latin in principio, sejatinya, sesungguhnya. Dan dalam buku ini kita akan melihat buku ini sengaja meneropong kitab Kejadian dari sisi intergenerasi. Kitab Kejadian dari sisi hubungan antar keluarga, suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu. Dan tampaknya inilah yang membedakan buku ini dari buku-buku lainnya. Jadi sengaja memang tidak bicara soal kitab Kejadian, penciptaan dan segala macam, tapi memang melihat kitab Kejadian dari sudut pandang keluarga, sehingga diberi subjudul Suara Intergenerasi. Jadi saya mencoba untuk mengungkapkan suara-suara antar generasi dalam buku ini. Berkait dengan ide, saya berupaya untuk memasukkan diri saya, misalnya sebagai Kain, sebagai Habel, sebagai Yusuf, sebagai Yakub, sebagai Abraham, sebagai Sarah. Jadi tidak terlalu mudah karena kita punya senjang budaya, senjang waktu, senjang geografi. Tetapi dari situ saya mencoba menempatkan diri bagaimana seandainya saya berada pada posisi mereka. Siapa saja boleh membaca buku ini. Memang buku ini disajikan untuk semua. Artinya orang tua berkait dengan pola pengasuhan. Harus diakui tak mudah bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Tak ada orang tua yang lahir dan langsung jadi orang tua. Tak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Tapi buku ini juga bisa untuk anak yang mencoba memandang situasi dari sudut orang tua. Buku ini juga memperlihatkan hubungan antar anggota keluarga. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana anak-anak juga bisa belajar menjadi lebih baik ya dalam pola pengasuhan yang baik dari orang tuanya. Sehingga anak pada akhirnya boleh berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang belajar untuk terus mengasihi Tuhan dan sesama. Berkait dengan yang paling berkesan dalam buku ini, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana Esau bisa menerima Yakub. Dan ini seringkali tidak diulas dalam khotbah-khotbah, dalam tulisan-tulisan. Kita sering hanya berfokus kepada Yakub yang takut bertemu dengan Esau, tapi kita lupa untuk menempatkan diri kita selaku Esau. Dan yang menarik adalah Esau dalam buku ini menyatakan kepada Yakub bahwa ketika Esau boleh melihat Yakub begitu ketakutan, Esau mengatakan bahwa kenapa begitu. Dan yang menarik adalah Yakub bilang begini, karena melihat wajahmu saja, bagiku serasa melihat Allah, dan engkau berkenan kepadaku. Yakub merasa diterima oleh Esau, dan Yakub merasa diterima oleh Esau, dan dari sinilah rekonsiliasi menjadi penting. Rekonsiliasi ya tentu sebagai pihak yang sudah membuat Esau marah, pasti Yakub takut kalau Esau belum mau mengampuninya. Tetapi di sini jelas bahwa Esau menerima Yakub apa adanya. Sekali lagi dikatakan dalam kitab Kejadian, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia, mereka pun bertangis-tangisan. Dan saya rasa ini yang menarik dari kisah dua bersaudara ini. Lalu yang kedua adalah kisah bagaimana Yusuf yang boleh menerima pengalaman masa lalu, melihatnya dari kacamata masa kini. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya,
Ya tak usahlah bersusah hati, karena demi keselamatan kita bersamalah, maka Allah menyuruhku mendahului kamu ke Mesir. Dan pada hemat saya, Yusuf boleh menjadi seorang rekonsiliator. Dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan baginya menurut kacamata Allah. Dan itulah yang membuat saudara bersaudara ini pun boleh bersatu kembali. Ya, kadang orang lupa ya bahwa keluarga mereka bukan sekadar keluarga sebetulnya. Ada predikat Kristen, jadi keluarga orang Kristen adalah keluarga Kristen. Keluarga Kristen berarti keluarga yang mengakui Kristus sebagai Tuhannya. Sehingga menjadi panggilan setiap anggota keluarga untuk memperlihatkan hidup sebagai pengikut Kristus. Dan pada titik ini sebetulnya anak-anak bisa belajar dari orang tua bagaimana mereka dapat mengikut Kristus bagaimana orang tuanya. Dan di sini sebetulnya ya keteladanan orang tua menjadi harga mati. Karena kalau anak tidak melihat keteladanan itu, maka anak berpikir yang ngapain pula dia bersikap sebagai pengikut Kristus. Saya rasa keluarga Kristen perlu terus menjadikan dirinya layak disebut sebagai keluarga Kristen. Artinya keluarga yang menempatkan diri sebagai yang mengikuti Kristus. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai tempat kesemaian, di mana anak-anak boleh belajar hidup saling mengasihi antar saudara bersaudara, menghargai orang tua karena orang tuanya juga menghargai mereka, menerima orang tuanya karena orang tuanya juga menerima mereka apa adanya. Memang persoalan keluarga seringkali adalah favoritisme, tapi baiklah kita mengembangkan keluarga kita bahwa setiap orang bermartabat, setiap orang berharga, sehingga setiap orang semestinya memang menjadi favoritisme. Jadi tidak ada anak mami, tidak ada anak papi, itu memang tidak bisa dihindari, tapi bagaimana orang tua belajar untuk menjadikan anak-anak mereka adalah anak-anak mereka semua, sehingga pada akhirnya anak boleh belajar mengasihi orang tuanya, mengasihi tuannya. Dan ketika anak-anak keluar dari rumah, anak-anak juga boleh belajar mengasihi sesama. Dan itu hanya mungkin ketika mereka belajar dalam keluarga. Keluarga sejatinya adalah gereja kecil. Bagaimana kita menjadikannya sebagai tempat di mana iman itu bertumbuh, iman itu diterapkan, iman itu diberlakukan. Selamat membaca.